Beberapa hari kemudian, seberkas cahaya melewati tembok kota besar yang tingginya beberapa puluh kaki, sehingga tiba di kota surga dalam. Pada kesempatan ini, Hani sudah akrab dengan tempat ini, jadi dia dengan cepat tiba di depan menara biru besar. Tidak banyak kultivator yang masuk dan keluar dari menara pada saat ini, dan Hani berjalan dengan santai. Menurut apa yang dikatakan Zhao Gui kepadanya, tidak perlu terburu-buru baginya untuk pergi dan melaporkan plot tanah rohnya. Sebagai gantinya, dia mengunjungi tempat di menara yang dikenal sebagai Balai Armor Surgawi terlebih dahulu, dan diberi setelan armor azure gelap. Selama pertempurannya untuk tanah roh melawan pria dengan nama keluarga Wen, lawannya juga mengenakan baju zirah ini. Dan itulah yang telah menahan kekuatan pukulan Hani di tahap akhir pertempuran mereka. Dia kemudian mencari salah satu pengawal besi hitam di dalam menara dan menanyakan keberadaan regu ke-56 di tim ketiga, dan dia langsung menuju ke lokasi itu. Setelah serangkaian liku-liku, dia akhirnya berhenti di depan gerbang yang tampak biasa saja. Di atas gerbang ada tanda bertuliskan C56 dalam teks kuno. Hani melihat batasan putih berkilauan di gerbang sebelum membalik telapak tangannya, diikuti dengan liontin giok biru yang muncul di tangannya. Dia melambaikan liontin batu giok itu ke arah gerbang, yang diikuti dengan seberkas cahaya biru yang melesat keluar, dan batasan putih di gerbang itu langsung dihilangkan. Dengan tangannya yang lain, dia mendorong gerbang dengan santai, dan gerbang itu terbuka dengan cukup lancar. Dia berjalan melewati gerbang dan menemukan dirinya di aula yang luas. Ada beberapa meja dan kursi di dalam aula, serta dua lorong di kedua sisi aula, tampaknya mengarah ke tempat lain. Pada saat ini, ada dua kultivator yang mengenakan baju zirah hitam yang duduk bersebelahan, mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan. Keduanya segera menoleh ke Hani dengan ekspresi terkejut setelah kedatangannya. Hani mengarahkan pandangannya ke arah kedua pria itu, di mana dia segera mengangkat alisnya. Kebetulan sekali, salah satu dari dua pria itu tidak lain adalah pria bermata hijau dengan nama keluarga Zuo yang telah membawa Hani ke istana penerbangan roh. Sebuah tanda pengakuan muncul di wajahnya saat melihat Hani. Setelah itu, dia buru-buru bangkit dan membungkuk hormat. "Salam Senior Han, mungkinkah Anda adalah pemimpin pasukan baru kami?" "Memang, saya telah ditugaskan sebagai pemimpin pasukan ke-56. Saya akan berada dalam perawatan Anda mulai sekarang." Hani tersenyum sambil melemparkan liontin gioknya dengan santai ke udara. Hati pria itu tersentak saat dia menangkap liontin batu giok itu. Dia dengan hati-hati memeriksa liontin batu giok sebelum mengembalikannya ke Hani dengan cara yang lebih hormat. Zuocong dari regu ke-56 memberi hormat kepada pemimpin regu. Melihat identitas Hani telah diverifikasi, pria lain yang merupakan pria kurus yang tampaknya berusia 30-an juga buru-buru bangkit. Dong Guofeng memberi hormat kepada pemimpin pasukan. Hani melambaikan tangan untuk mengesampingkan formalitas sebelum bertanya, "Apakah hanya kalian berdua di sini? Selain dari pendeta Taoma dan Perisu yang tidak ada di sini, rekan-rekan Taois kami yang lain semuanya bermeditasi di ruang kultivasi yang sunyi. Kami berdua di sini berpatroli. Apakah Anda ingin saya memberitahu semua orang tentang kedatangan Anda, Senior?" Zuocong bertanya. "Tidak perlu mengganggu mereka. Saya baru saja tiba di kota surga dalam, dan saya belum terlalu mengenal tempat ini. Jadi Anda bisa memberi saya pengenalan tentang pasukan kita," jawab Hani sambil tersenyum. "Aku pasti akan memberitahumu semua yang aku tahu, Senior," Zuocong segera bersumpah. Selama periode waktu berikutnya, dia memperkenalkan semua anggota pasukan kepada Hani, lalu menguraikan juga misi patroli yang ditugaskan ke pasukan mereka. Tepat ketika Hani mendengarkan perkenalannya, semburan cahaya kemasan tiba-tiba melintas sebelum bergegas ke aula, meluncur langsung ke arah mereka bertiga. Zuocong dan Dong Guofeng saling melirik saat melihat cahaya kemasan itu, tapi tak satu pun dari mereka melakukan apa-apa. Sebaliknya, Hani dengan santai membuat gerakan meraih, dan cahaya keemasan segera jatuh ke genggamannya sebagai pedang emas kecil yang melekat pada selip batu giok merah. Sebelum Hani memiliki kesempatan untuk melepaskan selip batu giok, seseorang tiba-tiba mendorong gerbang aula dari luar. Pada saat yang sama, suara halus seorang pria terdengar. "Hehe, apakah itu pedang utusan dari atasan kita?"
Lagi pula sepertinya aku belum terlambat. Hah, kamu? Seorang pendeta Taois yang anggun berjalan ke aula sebelum goyah saat melihat Handi. Kakak mah, ini senior Han. Dia telah ditugaskan untuk menjadi pemimpin pasukan kita. Zuo-chong buru-buru memperkenalkan. Senior Han. Junior ini memberi hormat kepada senior Han. Sedikit kejutan muncul di wajah pendeta Taois saat dia bergegas ke Han Li sebelum memberi hormat dengan hormat. Tidak perlu formalitas rekan Daoisme. Sepertinya Anda telah mencapai puncak tahap jiwa baru lahir, yang berarti Anda hanya selangkah lagi dari tahap transformasi dewa. Itu sangat layak untuk dirayakan. Han Li dengan hati-hati menilai pendeta Tao itu sebelum senyum hangat tiba-tiba muncul di wajahnya. Kamu memiliki mata yang tajam, senior Han. Sayangnya, aku telah terjebak di basis kultivasi ini selama beberapa ratus tahun. Aku tidak yakin apakah aku akan dapat mengambil langkah terakhir itu sebelum umurku habis. Jawab pendeta Taois dengan senyum masam. Han Li memberinya senyum tipis sebagai tanggapan dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menarik slip giok merah dari pedang emas kecil sebelum memeriksa isinya dengan indera spiritualnya. 3 kultivator lainnya menunggu dengan sabar ke samping. Beberapa saat kemudian, Han Li menarik indera spiritualnya dari slip batu giok yang menyebutkan nama sebuah tempat. Rawa Fajar mengambang. Apa? Bagaimana bisa tempat itu? Zuo-chong berseru setelah mendengar itu. Dong Gufeng dan pendeta Taois juga terkejut dengan perkembangan ini. Kenapa? Apa ada yang salah dengan tempat itu? Han Li bertanya dengan alis berkerut. Tempat itu sering dikunjungi oleh makhluk dari ras lain, dan banyak dari rekan Taois kita binasa di sana setiap tahun. Itu adalah tempat yang sangat berbahaya, Zuo-chong menjelaskan dengan suara muram. Dan kita akan menjadi satu-satunya regu yang berpatroli di tempat itu. Han Li bertanya dengan sedikit kejutan di wajahnya. Itu kemungkinan besar tidak akan terjadi. Rawa Fajar terapung adalah tempat yang sangat besar, bahkan jika kita terbang tanpa henti. Kita masih membutuhkan waktu setengah bulan untuk terbang mengelilinginya. Secara umum, akan ada menjadi 4 atau 5 regu yang berpatroli di tempat itu sekaligus. Jawab pendeta Taoma. Jika kita bukan satu-satunya pasukan di sana, maka kita tidak perlu mengeluh. Kita hanya perlu lebih berhati-hati, kata Han Li dengan suara acuh tak acuh. Senior Han, kamu tidak akan menyadari hal ini. Tetapi 2 tahun yang lalu, pemimpin Zhuang Guang dari pasukan ke-12 diserang oleh makhluk suku bayangan di Rawa Fajar terapung, dan dia tewas di tempat kejadian bersama 2 temannya. Senior Zhuang Guang juga sudah menjadi kultivator transformasi dewa pertengahan pada saat itu. Dong Gufeng menjelaskan dengan ekspresi ketakutan. Apakah begitu? Ekspresi Han Li akhirnya berubah sedikit setelah mendengar itu. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki terdengar dari lorong di kedua sisi aula saat beberapa orang muncul. Di antara mereka ada 5 pria dan seorang wanita. 2 di antaranya tampak seperti pasangan paruh baya, dan 2 sisanya adalah seorang pria muda yang tampaknya berusia akhir belasan tahun, serta seorang yang riuh berpenampilan pria kekar. Ini jelas merupakan anggota regu yang telah bermeditasi di ruang kultivasi yang sunyi. Dan mereka muncul dengan jelas karena entah bagaimana mereka diperingatkan akan kedatangan pedang pembawa pesan. Mereka semua secara alami agak terkejut melihat Han Li sebelum membungkuk hormat ke arahnya setelah perkenalan yang dibuat oleh Zuo-chong. Han Li secara alami merespon dengan sopan. Setelah menyapu rasa spiritualnya melalui anggota pasukan ini, dia melirik remaja itu yang memperkenalkan dirinya sebagai pembawa nama keluarga Ying. Dia berada di puncak tahap jiwa baru lahir, seperti halnya pendeta Taoma dan Zuo-chong. Anehnya, 2 dengan basis kultivasi terendah adalah pasangan pria tua. Setelah mengetahui fakta bahwa mereka dikerahkan untuk berpatroli di Rawa Fajar terapung, mereka semua juga menjadi sangat khawatir. Baiklah, kita tidak bisa mengubah tugas yang diberikan oleh atasan kita. Jadi kita harus lebih berhati-hati dalam beberapa tahun ke depan. Pastikan kalian semua siap untuk perjalanan kita saat itu. Han Li mengeluarkan beberapa instruksi sebelum masuk ke salah satu lorong. Dia kemudian menemukan ruang kultivasi yang sunyi untuk dirinya sendiri dan menetap di sana. Reaksi acuh tak acuh Han Li membuat semua kultivator hadir lebih khawatir. Semua orang menoleh ke Zuo-chong pada akhirnya. Pria muda yang tampaknya masih remaja bertanya,
Saudara Zuo, apakah Anda memberitahu senior Han tentang bahaya rawa fajar terapung? Tentu saja aku melakukannya, tapi dia tampaknya tidak benar-benar menganggapku serius. Zuo Chong menghela nafas pelan. Lagi pula, kita tidak punya pilihan dalam masalah ini. Perintah itu dikeluarkan oleh panel tetua. Apa yang akan kita lakukan? Menolak perintah? Wanita di antara mereka berkata dengan suara pasrah. Jelas kita tidak bisa menolak perintah itu. Tapi setidaknya kita harus memperingatkan senior Han tentang bahaya rawa, sehingga dia bisa menangani situasi dengan lebih hati-hati. Jika kita benar-benar bertemu dengan makhluk kuat dari ras asing itu, kita harus melakukannya. Paling tidak bersiaplah, kata pendeta Taoisme dengan membelai janggutnya. Zuo Chong terdiam sejenak sebelum berkata, tidak perlu terlalu khawatir semuanya. Rawa fajar terapung memang tempat yang cukup berbahaya. Tetapi makhluk yang benar-benar kuat dari ras asing masih cukup langka di sana. Selain itu, karena betapa berbahayanya rawa itu, kita akan menerima hadiah yang bagus untuk usaha kita, dan kita akan dapat beristirahat lama setelah misi patroli ini. Selama kita bisa bertahan beberapa tahun ke depan, kita kemungkinan akan ditugaskan ke daerah yang tidak terlalu berbahaya setelahnya. Kalian semua telah mendengar apa yang dikatakan senior Han. Kembalilah dan buat persiapan untuk perjalanan kita besok. Tidak ada orang lain yang memiliki kontribusi berarti dalam diskusi, jadi mereka hanya bisa pergi di tengah suasana yang agak suram. Saat ini, Hani duduk dengan kaki disilangkan di dalam kultivasi yang sunyi, dan ada cahaya keemasan samar yang berkilauan di sekujur tubuhnya. Dia tampak dalam meditasi yang mendalam. Tetapi ada lingkaran cahaya emas yang berkedip tidak menentu di belakang kepalanya, menciptakan pemandangan yang agak aneh untuk dilihat. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Ketika Hani membuka matanya lagi dan muncul dari ruang kultivasi yang sunyi, Zuo Chong dan semua orang sudah menunggunya di sana. Mereka semua segera bangkit dan memberi hormat saat melihat Hani. Hani melambaikan tangan sebelum mengalihkan pandangannya ke arah seorang kultivator wanita cantik. Wanita ini tampaknya berusia 20-an dan kulit putih bersihnya hampir tembus pandang. Matanya berkilauan seperti sepasang bintang terang dan Hani dikejutkan oleh rasa keakraban ketika dia menatapnya, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Sedikit kejutan melintas di mata Hani saat melakukan pengamatan ini. Senior Han ini perisu. Dia adalah keturunan langsung dari seorang kultivator naik. Taoisme memperkenalkan sambil tersenyum. Hati Hani tersentak setelah mendengar itu, tapi dia hanya mengangguk dengan ekspresi tenang. Kultivator perempuan juga tampaknya memiliki kepribadian yang agak dingin dan menyendiri, dan dia hanya memberikan salam terpotong ke arah Hani sebelum terdiam. Jika semua orang di sini, maka mari kita berangkat. Hani tidak menunda lagi saat dia memimpin semua orang keluar dari aula, langsung menuju ke aula batu teleportasi di dekatnya. Aula ini dijaga oleh kelompok kultivator lain dan ada bahtera emas yang terletak di dalam aula. Tetapi tidak perlu menggunakan harta itu karena teleportasi hanya akan menempuh jarak yang relatif pendek. Setelah menyerahkan rencana identifikasinya untuk diperiksa, regu mereka dibagi menjadi kelompok 3 atau 4 untuk diteleportasi dalam pertarungan terpisah. Di tengah 3 kilatan cahaya putih berturut-turut, ke-11 anggota regu diteleportasi keluar dari kota surga dalam dan muncul di tempat yang tidak dikenal. Setelah menghilangkan rasa pusing akibat teleportasi, Hani memeriksa sekelilingnya dan alisnya sedikit berkerut. Mereka terletak di dalam ruang batu kecil dengan formasi teleportasi satu arah di bawah kaki. Ada semua jenis rune yang diukir di dinding, yang semuanya berkedip-kedip dan sepertinya telah diselimuti oleh batasan. Pendeta Taoma dan para kultivator lainnya yang telah diteleportasi ke tempat ini sebelumnya sedang menunggu mereka di luar formasi. Hani berjalan keluar dari formasi teleportasi dengan tidak tergesa-gesa sebelum melangkah menuju pintu kamar batu. Dia kemudian mengeluarkan liontin giok birunya dan melambaikannya ke pintu. Semburan cahaya biru segera melesat ke depan, dan tanda di pintu berkedip sebelum perlahan dibuka, memperlihatkan lorong menuju ke atas yang lebarnya sekitar 10 kaki. Hani segera melesat ke lorong sebagai seberkas cahaya biru. 10 bawahannya juga buru-buru melepaskan teknik gerakan mereka untuk mengejar. Tidak lama setelah orang terakhir meninggalkan ruang batu,
Cahaya spiritual melintas dari pintu dan perlahan menutup kembali. Sementara itu, Hani sudah muncul dari lorong dan berdiri di udara di atas gunung kecil, mengamati sekelilingnya dari tempat yang menguntungkan di atas. Mereka saat ini berada di dalam rangkaian pegunungan yang suram dan tandus. Sekitar 50 km di belakang mereka, hamparan cahaya putih yang luas terlihat. Di luarnya terbentang tembok kota yang besar. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, semua orang masih bisa melihat cahaya spiritual yang menakjubkan berkedip dari run di tembok kota. Hani menilai tembok kota untuk waktu yang lama dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Sejauh yang dia sadari, dinding kota surga dalam yang menghadap dunia purba tidak memiliki gerbang. Setiap manusia atau iblis yang ingin mengakses kota dari sisi ini harus melakukannya melalui formasi teleportasi di dalam kota. Dengan pengaturan ini, pembatasan yang ditempatkan di tembok kota akan mencegah makhluk ras asing untuk menyusup ke kota. Namun, Hani tidak tertarik dengan itu. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke arah lain. Di sana, dia disambut oleh pemandangan deretan pegunungan yang rimbun dengan ukuran yang berbeda-beda. Adegan kedamaian dan ketenangan digambarkan, membuatnya cukup sulit untuk percaya bahwa tempat itu terletak di dalam dunia primordial. Menurut peta, yang disebut Rawa Fajar Terapung berjarak sekitar 5.000 km dari tempat ini. Karena medan khusus di sana, indera spiritual para kultivator terganggu, yang menjadikannya tempat yang sempurna bagi mata-mata dari ras asing untuk mensurvei kota surga dalam dari jauh. Karena itu, kota surga dalam tidak punya pilihan selain mengerahkan kelompok kultivator untuk secara teratur berpatroli di daerah itu. Namun semua mata-mata dari ras asing cukup kuat dan sangat mahir dalam teknik penyembunyian. Oleh karena itu, banyak manusia yang menjadi mangsa makhluk-makhluk ini dan binasa di dalam rawa. Itulah sebabnya mengapa tempat itu dianggap sebagai salah satu daerah paling berbahaya yang ditugaskan untuk tugas patroli. Dan semua kultivator yang bertugas patroli berdoa agar mereka tidak ditugaskan ke tempat terkutuk ini. Namun Hani telah ditugaskan ke daerah ini. Jadi dia harus berhati-hati selama beberapa tahun ke depan. Dengan mengingat hal itu, dia melirik kelompok kultivator di belakangnya saat dia menginstruksikan, "Ayo pergi." Dengan demikian, pasukan 11 mereka terbang ke kejauhan sebagai garis-garis cahaya. Jarak lebih dari 5.000 kaki tentu saja tidak sulit untuk dijangkau oleh sekelompok kultivator di atau di atas tahap jiwa baru lahir. Dengan demikian, tidak butuh waktu lama sebelum Hani melihat tujuan mereka di kejauhan. Cahaya hijau yang bergejolak muncul di bidang penglihatannya terlebih dahulu. Setelah mendekat, Hani berhasil mengidentifikasi bahwa ini bukan garis hijau. Itu bukan hamparan kabut keruh yang luas. Dia sedikit melambat saat dia membalik tangan, di mana piring formasi khusus muncul di atas telapak tangannya. Hani mengarahkan jari ke pelat formasi, dan lapisan cahaya merah segera menyala di atas permukaannya. Pada saat ini, semua kultivator di belakangnya juga mengeluarkan pelat formasi yang identik dan melakukan hal yang sama. Pelat formasi ini dikenal sebagai pelat roh asing, dan merupakan harta yang diberikan untuk semua kultivator dari kota surga dalam yang bertugas patroli. Harta itu bisa memungkinkan mereka untuk mendeteksi keberadaan makhluk dari ras asing dalam jarak tertentu. Keterbatasan pelat ini adalah bahwa efek deteksinya hanya berlaku untuk satu arah. Tetapi dengan begitu banyak pelat yang dipanggil sekaligus yang semuanya berfokus pada arah yang berbeda, terbukti cukup berguna. Dengan demikian, Hani dan kelompoknya membawa pelat formasi di tangan mereka saat mereka melambat dan dengan hati-hati menjelajah ke dalam kabut. Segera mereka semua telah menghilang. Rawa Fajar Terapung layak untuk reputasinya yang tidak menyenangkan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika mereka memasuki rawa, indera spiritual Hanli tidak bisa menyebar melewati 300 meter. Tidak banyak yang bisa dilakukan untuk melindungi diri mereka dari kabut ilusi. Tapi yang paling merepotkan adalah cacing tajam aneh yang bersembunyi di lumpur yang menetes. Cacing-cacing ini memiliki anggota badan dan tubuh seperti kelabang, tetapi mulut tajam ramping yang tak terhitung jumlahnya melapisi tubuhnya. Semuanya mampu meludahkan racun yang dapat merusak harta sihir dan melahap cahaya pelindung seorang kultivator. Jika hanya satu atau dua, mereka tidak akan menarik perhatian mereka. Tetapi jenis ini bepergian dalam kelompok. Sejak mereka memasuki lumpur rawa,
Puluhan cacing akan muncul secara bersamaan, semuanya memiliki panjang sekitar 3 meter dan mampu terbang. Secara alami, setiap kali sekelompok dari mereka diganggu, pasukan akan berebut untuk merespon. Jika mereka tidak diberi tugas patroli, mereka hanya akan terbang di atas rawa, sehingga mereka tidak harus berurusan dengan cacing tajam. Sebagai pasukan patroli, mereka perlu memeriksa jejak suku asing yang tidak mungkin dilakukan jika mereka terbang tinggi di udara. Mereka hanya bisa terbang di ketinggian rendah. Dengan demikian, serangan cacing menjadi hal biasa, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Bahkan ada satu waktu ketika mereka mengganggu sejumlah besar cacing, memprovokasi lebih dari 400 cacing dari rawa. Jika bukan karena cahaya gabungan esensi surgawi milik Handi, mereka akan mengerumuni pasukan dan menimbulkan kerugian besar. Sebagai gantinya, cahaya menahan cacing di udara, di mana mereka dibakar oleh api roh. Awalnya, mereka meragukan kemampuan Hanli karena mereka belum pernah melihat kemampuan Hanli sebelumnya. Tapi sekarang, mereka merasa jauh lebih nyaman. Tentu saja, rawa fajar terapung memiliki bahaya lain selain cacing. Ada binatang buas kuno kepala perak yang suka menyembunyikan diri di hutan lebat. Mereka mampu memisahkan kepala mereka dari tubuh mereka dan membagi berbagai bagian tubuh mereka meluncurkan serangan yang berbeda. Hani menemukan mereka sulit untuk dihadapi. Untungnya, gerakan binatang itu lambat dan daerah itu sulit untuk dilintasi. Selama pasukan terbang keluar dari jangkauan mereka, binatang buas tidak bisa mengejar mereka. Karena itu, mereka hampir tidak berbahaya seperti cacing tajam. Namun segera, Hani dan yang lainnya mulai memahami secara mendalam mengapa rawa fajar terapung dinamai sebagai area patroli kelas 1. Mereka harus mempertahankan tingkat kewaspadaan yang tinggi hampir sepanjang waktu. Jika mereka tidak hati-hati, mereka bisa menderita cedera. Dalam keadaan ini, 2 minggu berlalu dalam sekejap mata. Pasukan mempertahankan kewaspadaan mereka, tetapi mereka tidak menemukan jejak suku asing. Sangat melegakan mereka yang ada dalam pasukan. Suasana tegang dalam pasukan akhirnya mereda. Suatu hari, sekelompok kultivator dalam regu memegang piring roh asing di tangan mereka saat terbang hampir sepanjang hari. Bahkan kultivator tingkat tinggi tidak bisa membantu tetapi lelah dari ini. Bagaimanapun, seseorang harus tetap waspada dalam patroli dan akan menyebabkan banyak ketegangan pada pikiran mereka. Pada saat itu, mereka tiba di depan sebuah kolam jernih selebar 300 meter. Ada tumpukan batu kecil di sisi kolam dengan deretan bambu hijau ramping tumbuh darinya. Itu adalah pemandangan yang menyegarkan yang akan ditemukan dalam sebuah lukisan. Semangat mereka dibangkitkan. Pria besar bermata hijau itu bertukar pandang dengan yang lain dan dia mendekati Hanli. Dia dengan hormat berkata, "Senior Han, tempat ini tampaknya cukup bagus. Bagaimana kalau kita istirahat sejenak sebelum melanjutkan patroli?" "Tidak apa-apa, tapi hati-hati. Pertama, lihat apakah ada yang aneh," kata Hani dengan tenang. Pada tugas mereka, Hani jarang memberi perintah dan menyambut baik usulan regu. Itu menyebabkan jarak antara Hani dan pasukan secara tidak sadar menjadi lebih dekat. Tentu saja, pria bermata hijau itu berkata sambil tersenyum. Dia kemudian melambai ke orang lain di belakangnya. 2 pria dan sepasang wanita menyebar dengan cepat terbang dalam lingkaran. Tanpa reaksi dari pelat roh asing, mereka mendarat di samping bebatuan yang tersebar di dekat kolam dengan lega. Mereka tidak bisa tinggal terlalu lama, jadi mereka hanya menemukan tempat yang bersih untuk duduk dan beristirahat. Sebagai seorang kultivator transformasi dewa dan seseorang yang mengembangkan seni perkembangan hebat, patroli itu tidak terlalu membebani pikirannya. Dia tidak bergabung dengan mereka sebagai hasilnya dan hanya berjalan-jalan santai di sekitar kolam sambil melihat sekeliling. Kolamnya tidak terlalu dalam, tapi airnya sangat jernih. Di dalam air berenang seekor ikan perak seukuran jari yang tampak tidak berbahaya. Hani mengerutkan kening ketika dia melihat itu dan tanpa sadar mengangkat kepalanya dan berbalik untuk melihat selusin batang bambu. Beberapa angin tampaknya bertiup di dekatnya, tetapi tidak menimbulkan banyak suara, menambah suasana tenang. Para kultivator regu duduk di tepi air atau di samping hutan bambu, semuanya diam. Handi kemudian mengalihkan pandangannya ke permukaan air yang seperti cermin.
dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Matanya menjadi sipit untuk sesaat. Dia perlahan berbalik dan mengangkat kakinya ke arah hutan bambu. Tapi dalam sekejap, Hani menjadikan jarinya yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Cahaya merah menyala dan 10 garis merah tenggelam ke tanah. Itu semua terjadi secara diam-diam dan tanpa jejak. Ketika Hani perlahan berjalan menuju hutan bambu, dia berhenti di depannya dan memandangnya dengan tatapan tenang. Tindakan ini tampak agak aneh. Pemuda bermarga yin dan wanita bermarga su tidak bisa membantu, tetapi membuka mata mereka ketika mereka mendeteksi tindakan aneh ini dan saling melirik aneh. Namun Hani mengabaikan mereka dan tatapannya segera menjadi sedingin es. Cahaya keemasan melesat keluar dan membelah hutan hijau dalam kilatan petir. Kemudian dengan retakan, batang bambu hijau setebal mangkuk terbelah di tengahnya. "Ih!" pemuda bermarga yin berteriak kaget. Perisu juga melihat dengan mata terbelalak. Tetapi sebelum mereka dapat memproses apa yang terjadi, pemandangan yang tidak dapat dipahami terjadi. Air mancur cairan hijau tua menyembur dari celah bambu yang terbelah, menyebabkan bau amis yang luar biasa di udara. Yang lebih mencengangkan adalah bagaimana bumi bergemuruh pada waktu yang hampir bersamaan. Raungan menyakitkan mengguncang tanah dan bambu hijau bergetar, berubah menjadi tentakel seperti rambut tebal dan menyerang Hani dengan keras. Seolah-olah dia membiarkan serangan sederhana seperti itu mengenainya, dia menghilang secara kabur dan muncul di atas air, dengan dingin menatap tentakel menari yang menyerangnya. Para kultivator yang sedang beristirahat di dekatnya dikejutkan oleh perubahan mendadak ini, dan melonjak ke udara dengan panik. Mereka bahkan melepaskan beberapa senjata berbilah mereka untuk menyerang tentakel. Ketika mereka melihat bahwa Hani memotong salah satu tentakel, mereka secara tidak sadar mengambil tindakan itu dengan ringan. Namun mereka sama sekali tidak menyangka tentakel itu memberikan dentang logam yang aneh pada benturan, dengan mudah memukul mundur senjata. Dalam keheranan para kultivator lainnya, mereka juga berpikir untuk menyerang ketika batu abu-abu di sisi kolam tiba-tiba berubah menjadi hitam. Batu-batu yang berserakan dipelintir menjadi satu, membentuk sisik hitam seukuran tengkorak. Mereka milik binatang purba yang besar. Binatang itu tampak bulat, tetapi seseorang tidak dapat melihat hidung atau mulutnya. Namun ada tentakel tipis di punggungnya yang panjangnya lebih dari 30 meter. Tampaknya berbaring tersembunyi di sebelah kolam. Bambu itu adalah transformasi dagingnya. Para kultivator tampaknya telah beristirahat di permukaan binatang itu. Itu telah menggunakan semacam kemampuan yang tidak diketahui untuk menyembunyikan dirinya tidak hanya dari indera spiritual mereka, tapi juga dari pelat roh asing mereka. "Menyerang!" Hani berteriak dari udara. Para kultivator merasakan hati mereka bergetar dan mereka segera melepaskan harta mereka. Untuk sesaat, cahaya berbagai warna bersinar di udara dan menelan binatang besar itu dengan deras. Binatang purba itu tidak punya niat untuk melarikan diri. Sebaliknya, tentakel di punggungnya menari dengan tergesa-gesa, berubah menjadi cahaya abu-abu kabur, menghalangi serangan ke tubuhnya. Setiap kali tentakel memblokir serangan, ledakan gemuruh terdengar dan dengan keras memblokir harta sihir. Terlepas dari mana harta itu menyerang, mereka ditolak secara belak-belakan, mencegah serangan apapun dari menyerang tubuh aslinya. Pemuda bermarga yin dengan dingin mendengus, bertepuk tangan dan mengangkatnya. Sebuah bola cahaya merah dan kuning muncul di masing-masing tangan, tiba-tiba melepaskan hujan bola api petir seukuran kepalan tangan ke wajah binatang itu. Adapun perisu, cahaya perak dingin bersinar dari tubuhnya dan menyala liar, menghasilkan bola petir yang disebabkan oleh es yang tak terhitung jumlahnya. Kedua jenis api petir tampaknya bergabung dan menciptakan momentum yang menakjubkan. Ledakan yang memekakan telinga dihasilkan, menciptakan kilat yang menyilaukan, benar-benar menyelimuti sebagian besar binatang itu. Ketika yang lain melihat itu, mereka tidak bisa menahan senyum. Pada saat itu, Hani belum mengambil tindakan dan hanya mengamati serangan bawahannya. Sebuah dengusan yang menusuk tulang terdengar dari arah bola api petir. Angin dunia lain tiba-tiba bertiup dari bawah mereka. Angin berkabut dan berguncang, berputar-putar beberapa kali sebelum menimbulkan tornado. Itu benar-benar menyapu bola api petir. Serangkaian ledakan bisa terdengar di dalam tornado, mengakibatkan tornado dan api petir menghilang.
Pemuda Ying dan Perisu sama-sama sangat terkejut. Yang lain juga tampak sangat terkejut. Orang aneh muncul di atas binatang besar itu. Orang itu memiliki daging hijau dari kulit yang tidak diketahui. Dia tidak memiliki pakaian, berkepala botak dan berlubang hidung besar, tetapi matanya tidak memiliki emosi. Tapi yang lebih aneh adalah kaki di bawah pahanya menyatu dengan binatang besar itu, seolah-olah mereka satu dan sama. Seorang manusia binatang buas liar, cepat bunuh dia. Kita tidak bisa membiarkan dia bergabung dengan binatang itu. Ketika mereka melihat orang aneh itu, pria pendeta Tao berteriak ketakutan. Ketika yang lain mendengar itu, mereka terkejut. Tanpa pikir panjang, mereka melepaskan harta karun kuno yang jarang terlihat dalam garis-garis cahaya. Dalam beberapa saat, manusia binatang buas dan binatang purba dilempari oleh serangan. Hani melihat bawahannya benar-benar takut pada suku asing ini. Untuk kebingungan para kultivator dalam pasukan, Hani masih belum mengambil tindakan. Saat manusia binatang berada di ambang transformasi, dia terus melayang di udara dengan tangan di belakang, menyerahkan pertarungan sepenuhnya kepada mereka. Saat para kultivator merasa agak stres, manusia binatang itu tiba-tiba melakukan serangan balik, menghalangi mereka untuk bertanya pada Hani. Manusia binatang itu tertawa aneh dan bahunya kabur, menciptakan tornado kuning ke arah para kultivator. Adapun binatang purba, tubuhnya mulai berubah menjadi sangat hijau, segera memperpanjang tentakelnya. Mereka menyerang dalam warna hijau kabur, menyerang udara bersama dengan tornado. Terlepas dari serangan harta sihir, baik itu kilat, api atau cahaya pedang, mereka semua tersapu ke dalam tornado dan menghilang. Dan ketika mereka dipukul oleh tentakel, mereka ditolak. Para kultivator bertindak panik, tidak mampu mengatasi apa yang terjadi. Saat Hani melihat tanpa mengangkat jari, tidak ada yang memperhatikan ikan perak kecil di kolam mulai membentuk dua bola. Mereka berkilau dengan cahaya perak, seolah-olah dalam bentuk mata perak. Sementara itu, permukaan air yang tenang mulai bergerak dengan keras, memperlihatkan mulut transparan berukuran 10 meter. Itu memiliki taring seperti es kristal. Kolam telah berubah menjadi monster dengan tubuh transparan. Pada saat itu, monster transparan besar itu bergerak dan menerkam Hani di udara. Tidak hanya itu transparan, tetapi gerakannya diam, seolah-olah tidak berbentuk. Hani diam-diam melihat pertempuran yang sedang berlangsung antara manusia binatang. Seolah-olah dia tidak menyadari dirinya diserang. Sama seperti binatang transparan 10 meter dari Hani, mata peraknya berkedip dan memamerkan taringnya ke Hani. Cahaya abu-abu melintas dari punggung Hani, dan garis tipis yang tak terhitung jumlahnya dari cahaya gabungan esensi surgawi langsung menembaknya. Khawatir, binatang besar itu berpikir untuk menghindar, tapi sudah terlambat. Dengan suara rintik hujan, garis abu-abu menembus tubuh binatang besar itu dan memutar dengan kuat melilit tubuh binatang itu. Tubuh Hani kemudian kabur, beralih ke binatang besar itu. Dengan pandangan sekilas, dia membuka mulutnya dan meludahkan gunung hitam kecil. Itu berputar di udara, melonjak beberapa kali dalam ukuran sampai menjadi gunung setinggi 300 meter di atas binatang transparan itu. Binatang itu tahu segalanya jauh dari baik dan segera mengguncang tubuhnya dengan keras dalam upaya untuk melarikan diri. Sayangnya, itu adalah binatang yang dikaitkan dengan air. Dengan tubuh dari 5 elemen, itu tidak bisa berharap untuk melarikan diri dari ikatan cahaya gabungan esensi surgawi. Garis abu-abu hanya bergoyang sedikit dan mengencang. Akhirnya, Hani mengucapkan mantra. Suara gemuruh memenuhi udara, dan gunung itu jatuh, menghancurkan binatang transparan di bawahnya. Dampaknya menggetarkan udara. Gunung itu menghancurkan binatang transparan itu ke dalam bumi, memastikan itu sepenuhnya terperangkap. Dia kemudian menangkap binatang itu tanpa ekspresi, namun teriakan keras dari belakangnya menarik perhatiannya dan dia perlahan berbalik dengan cemberut. Para kultivator masih sibuk dalam pertempuran mereka dengan manusia binatang. Tetapi ketika manusia binatang melihat monster transparan yang ditahan oleh Hani, itu mengeluarkan raungan panik. Manusia binatang tidak lagi mengendalikan tornado atau berselisih dengan pria bermata hijau itu. Sebagai gantinya, dia menampar binatang buas di bawahnya dan dengan cepat tenggelam di dalam binatang raksasa itu. Tidak bagus, dia akan bergabung dengannya. Cepat hentikan dia.
Pria besar bermata hijau itu bersukacita melihat Hani diam-diam menahan binatang buas lainnya, tetapi wajahnya menjadi tegang melihat apa yang telah dilakukan manusia buas itu. Pemuda Ying dan yang lainnya semua terkejut dan mencurahkan sebanyak mungkin kekuatan spiritual mereka ke dalam harta karun mereka, menggandakan semua upaya mereka untuk menyerang. Tetapi bahkan tanpa arah, tornado masih menghalangi serangan mereka untuk sementara waktu. Dalam penundaan itu, kulit binatang besar itu bersinar dengan cahaya hijau dan tonjolan muncul di permukaan tubuhnya. Pertama sepasang kaki, lalu tangan muncul. Akhirnya tubuhnya memanjang dan kepala botak tumbuh. Di bawah kendali manusia buas, binatang besar itu berubah menjadi raksasa hitam yang tingginya 100 meter. Tubuhnya ditutupi sisik ungu hitam dan memiliki lentera hijau yang tidak menyenangkan untuk matanya. Ketika muncul, dia tanpa berkata-kata mengangkat tangannya ke udara dan dengan keras menghantam dengan cahaya hitam yang memancar dari tinjunya. Ledakan bergemuruh dan selusin harta sihir hancur menjadi debu. Mayoritas dari mereka bagaimanapun berhasil melarikan diri tinggi ke udara dengan ratapan. Perisu mengangkat alisnya dan mendengus. Hanya dia yang dianggap melanjutkan serangannya dan menunjuk ke pedang terbangnya yang seputih salju. Mengeluarkan cincin yang tajam, panjangnya 10 meter dan kabur, langsung menghilang. Pada saat berikutnya, dia muncul kembali 20 meter di atas raksasa dan ditebang dengan keras. Dia benar-benar berencana memenggal kepala raksasa itu dalam satu usaha. Tapi sangat bertentangan dengan harapannya, raksasa itu sangat cepat meskipun ukurannya sangat besar. Begitu pedang itu bergerak, dia membuka mulutnya dan meniup pedang itu dengan angin kencang. Segera, dia dengan kuat meraih pedang dengan tangan hitam ungunya. Ekspresi jahat muncul di wajah raksasa itu saat menekan telapak tangannya yang lain ke pedang. Tampaknya ingin menghancurkan pedang terbang. Wajah Perisu menjadi pucat. Pedang itu adalah harta sihir yang terikat secara pribadi. Jika dihancurkan, dia akan menderita reaksi dari ikatan mentalnya dengan itu. Dia mengeksekusi segel mata dengan sangat tergesa-gesa untuk membebaskannya. Tetapi meskipun gemetar hebat dan serangkaian ki putih yang sedingin es, raksasa itu tetap menggenggamnya dengan stabil. Raksasa itu menarik napas dalam-dalam. Tepat saat akan menekan, ruang berfluktuasi di dekatnya. Seberkah cahaya hitam pekat menghantam dada raksasa itu. Dalam tampilan yang membingungkan, serangan itu tampak sepele, kecil dibandingkan dengan tubuh raksasanya. Tetapi raksasa itu jatuh beberapa langkah ke belakang. Sinar cahaya hitam hanya muncul sesaat, dan dari mana dia muncul mengikuti seekor burung api perak. Burung seukuran kepalan tangan itu menukik ke arah raksasa dengan sayapnya terbentang. Sekali lagi, perbedaan ukurannya sangat luar biasa. Tetapi dia melangkah mundur dengan ekspresi ketakutan saat melihatnya. Alih-alih berdiri teguh, itu segera berbalik dengan gila. Raksasa itu hanya mengambil 2 langkah sebelum angin kencang terdengar dari bawah tanah di dekatnya. Selusin benang merah terbang keluar dan mengelilingi langkah raksasa itu. Cahaya merah bersinar, berubah menjadi tali api yang padat menahan kaki raksasa itu. Tidak lagi bisa bergerak maju, raksasa itu menyapu dengan marah, ingin memutuskan tali api. Burung api perak tidak memberinya kesempatan. Itu menukik ke depan dengan kecepatan kilat dan menghantam punggung raksasa itu sebagai bola api perak. Suara berderak yang teredam pecah, dan api perak menyebar saat raksasa itu berlumuran minyak. Itu menyebar dengan cepat dan membakarnya. Tidak dapat membebaskan diri, raksasa itu hanya bisa berteriak kesakitan dan menyapu angin kuning di sekitarnya, mencoba memadamkan api. Ketika angin kuning dan api perak saling bersentuhan, angin itu sendiri tampak menyala. Hanya dalam beberapa napas pendek, raksasa itu benar-benar diselimuti oleh api dan angin yang menyala. Segera, jeritan berhenti dan raksasa itu jatuh ke tanah. Tubuhnya telah dibakar sampai garing, tidak meninggalkan jejak keberadaan raksasa itu. Sinar cahaya hitam tiba-tiba muncul setelah itu, dan tiba di tempat raksasa itu dulu. Seluruh adegan disaksikan oleh pasukan kultivator. Meskipun Hani sudah menggunakan api pemakan rohnya sekali sebelumnya pada cacing tajam, itu tidak ditampilkan seseram ini. Sekarang, para kultivator telah melihatnya digunakan pada manusia buas yang tak berdaya. Mereka semua terpesona dengan ketidakpercayaan di wajah mereka. Pada saat itu, Hani kabur.
tiba di atas api perak dan memberi isyarat padanya. Api perak tiba-tiba mengembun menjadi bola dan kembali kepadanya dalam bentuk burung api. Adapun tali api, mereka kembali ke lengan bajunya. Hani mengalihkan pandangannya ke binatang transparan yang ditekan oleh gunung gabungan esensi surgawi dan berkata, "Ambil kembali manusia buas dan minta aula roh asing menanganinya ketika kita kembali ke kota." "Iya, Junior Ma akan segera mengambilnya." Hati pria bermata hijau besar itu bergetar dan dia mengakui perintah itu. Kemudian dengan membalik tangannya, dia melepaskan labu putih. Labu itu bertuliskan sejumlah besar run perak. Itu adalah alat sihir yang disempurnakan secara khusus yang dimaksudkan untuk menahan sementara makhluk asing. Terlepas dari banyak suku dan kemampuan mereka, selama mereka tidak pada tingkat roh yang sebenarnya, mereka dapat ditangkap oleh labu. Tentu saja, manusia buas itu sekarang telah kehilangan kekuatannya dan sama sekali tidak bergerak. Itu tidak lagi memberikan perlawanan.